Pemirsa, perayaan Maulid Nabi sekaligus akad nikah Putri Rizik Syihab Sabtu malam dilaksanakan di kawasan kediaman Rizik di Petamburan, Jakarta. Ribuan jemaah memenuhi Jalan KS Tubun untuk ikut merayakan acara itu. Front Pembela Islam menyelenggarakan acara perayaan Maulid Nabi Muhammad sekaligus melaksanakan akad nikah anak keempat Rizik Syihab, Sarifah Najwa Shihab. Ribuan jemaah memenuhi Jalan KS Tubun dengan tikar dan tenda yang sudah disiapkan oleh panitia FPI untuk mengikuti seluruh rangkaian acara yang dimulai dari sholat Isya berjamaah, pembacaan Maulid, kemudian dilanjutkan akad nikah Putri Rizik Syihab serta ditutup dengan tausiah dan ramah tamah. Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan Putri Rizik Syihab menyatakan akan menerapkan protokol kesehatan selama acara. Ingin secara maksimal menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya kita mesti mencuci tangan ya dengan hand sanitizer. Ini juga dari kelurahan sudah disediakan toren-toren untuk mencuci tangan. Kemudian juga kita jangan berjabatan tangan, jaga jarak. Terus juga kita ingatkan untuk selalu memakai masker. Jangan lupa bawa masker. Bahkan saya anjurkan kepada seluruh tamu undangan agar bawa masker cadangan. Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menerjunkan 150 anggotanya untuk mengatur arus lalu lintas. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan. Untuk pengalihan arus dan lain sebagainya itu sifatnya situasional. Kita lihat situasi di lapangan. Saat ini ya situasi masih normal, kita lakukan pengaturan seperti biasa. Nanti apabila kemudian terjadi peningkatan arus lalu lintas, maka nanti pengalihan arus lalu lintas ini sifatnya situasional. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan masker dan hand sanitizer gratis kepada panitia Maulid Nabi di Petamburan untuk dibagikan kepada jemaah yang datang. Masker dan hand sanitizer diberikan langsung Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, Rustian, bersama Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara, untuk mencegah penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejak Rizik Syihab tiba di Indonesia, kerumunan massa terjadi beberapa kali. Padahal kerumunan rawan penularan COVID-19 di tengah pandemi yang belum berakhir. Pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia dan hingga kini belum diketahui sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Namun pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi, di antaranya kerumunan yang terjadi saat pimpinan FPI Rizik Syihab tiba di Indonesia 10 November 2020. Banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang tidak menjaga jarak dikhawatirkan menimbulkan klaster penyebaran virus corona. Kerumunan tidak hanya terjadi saat Rizik Syihab tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Kerumunan juga terjadi saat Rizik Syihab datang ke Bogor, Jawa Barat 13 November 2020. Pimpinan FPI Rizik Syihab di Bogor, Jawa Barat untuk mengunjungi pondok pesantren yang dibinanya di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dan kita sudah minta juga semua organ, ormas, termasuk majelis taklim dan lain sebagainya, kalau melaksanakan kegiatan, termasuk kegiatan maulid yang sekarang sedang berlangsung dalam beberapa bulan, bahkan beberapa minggu dalam bulan ke depan ini, untuk tentu juga memperhatikan protokol kesehatan. Kita himbau, kita minta untuk tidak menghadirkan jamaahnya. Banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang memenuhi jalan sehingga membuat kerumunan dikhawatirkan membuat klaster baru penularan COVID-19. Selain sulit menjaga jarak, penularan COVID-19 sangat mungkin terjadi jika orang yang berada di kerumunan tidak menggunakan masker dengan benar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Idam Aziz mengimbau masyarakat memenuhi protokol kesehatan dalam keadaan apapun. Kapolri tak ingin kerumunan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam suasana pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak aman dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan massa.
Hal tersebut harus kita lakukan bersama-sama demi keselamatan kita bersama dan untuk menyelamatkan satu dan semua orang yang ada di Indonesia ini. Terjadinya beberapa kerumunan massa tanpa protokol kesehatan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, seperti yang disampaikan oleh warga maupun beberapa organisasi masyarakat melalui berbagai media. Rekan-rekan sekalian, hanya dengan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, maka kita akan terhindar dari pandemi COVID-19. Demikianlah himbauan saya. Pemirsa, lebih dari 1.000 bilik pengungsi tersebar di 35 titik baru disiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ketersediaan bilik pengungsi untuk menampung warga jika terjadi erupsi Gunung Merapi. Bilik untuk pengungsi disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang untuk menampung warga yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi. Ada 1.028 bilik pengungsi disiapkan dan tersebar di 5 desa penyangga. Salah satunya bilik pengungsi disiapkan di SD Negeri Taman Agung Muntilan. Data pemerintah Kabupaten Magelang ada 1.028 kartu keluarga yang masih bertahan di rumah di 3 desa lereng Merapi. Sesuai rekomendasi BPPTKG, warga dengan kategori rentan harus diungsikan terlebih dahulu. Jika terjadi erupsi Merapi, 1 bilik akan ditempati 1 keluarga. Kita sediakan 1.028 bilik, tapi karena tempatnya kemudian tersedia, sekarang sudah terbangun 1.313 bilik, sehingga masih ada sisa dari 1.313 ini untuk 1.028. Hingga kini BPBD Kabupaten Magelang masih menunggu perkembangan lebih lanjut untuk menambah jumlah bilik dan lokasi pengungsian baru. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Tersangka pemerkosaan siswi SMP di Buleleng, Bali menjadi 11 orang. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.